malam hari ini saya merasa terhormat oleh Al-Hikmah Institute memfasilitasi kita, dan dari berbagai perspektif kita akan coba bentangkan bagaimana Pancasila seharusnya didudukkan dalam konteks keindonesiaan. Saya ingin memulai dari kata keindonesiaan. Ini menarik. Dari berbagai literatur dan sumber-sumber yang terkait dengan kata Indonesia ini, yang menarik mungkin kita akan selalu mengenang pandangan Muhammad Hatta, salah seorang proklamator di samping Bung Karno. Dalam satu kesempatan beliau menyampaikan satu pesan bahwa ada keunikan dari kata Indonesia itu. Ketika orang menyebut kata Indonesia, kata Hatta, maka yang muncul di asosiasi pemikiran kita adalah bahwa Indonesia adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang memiliki bentangan teritorial yang sangat luas. Kalau misalnya kita ilustrasikan mulai dari Sabang sampai Merauke, itu ada yang mengilustrasikan dengan perjalanan pesawat udara misalnya, itu tak kurang dari 10 hingga 11 jam. Gitu. Betapa luasnya ini. Dan ketika 1992, Pak Habibie waktu itu masih menjadi Wapres, beliau pernah melahirkan satu gagasan tentang benua maritim Indonesia, meskipun itu ditolak di PBB. Beliau mengilustrasikan bentangan teritorial Indonesia ketika kita ingin mensimulasi dalam konteks global di peta dunia, maka ketika kita coba angkat dengan teritorial itu dari Sabang sampai Merauke, kita letakkan dalam peta dunia, maka dia menutupi tak kurang dari 23 negara, saudara. Dia bisa menutupi dari Inggris sampai ke Iran. Jadi betapa luasnya teritorial Indonesia ini. Ini satu anugerah yang harus kita rengkuh secara sungguh-sungguh, bahwa mempercakapkan Indonesia itu, kata Hatta, memang sesuatu yang serius gitu, bahwa dia mencirikan suatu bentangan teritorial yang sangat luas. Bukan itu saja, Hatta juga mengandaikan bahwa ketika orang menyebut kata Indonesia, yang muncul kemudian adalah satu keragaman kepelbagaian yang sangat luar biasa, atau istilah beliau kekayaan rohani yang sangat luar biasa, sehingga nyaris menjadi sebuah prasyarat moral, ya. Oleh belakangan ini para ilmuwan mengatakan bahwa dengan demikian menjadi prasyarat moral bagi siapapun juga yang terpanggil untuk membangun Indonesia, maka dia mempunyai prasyarat moral. Dia harus memenuhi dua prasyarat moral. Yang pertama, dia harus memiliki wawasan yang luas, seluas bentangan teritorial Indonesia. Dan yang kedua, mempunyai kekayaan rohani yang juga merupakan satu perspektif yang plural, suatu pengandaian dari suatu kemajemukan dan kepelbagaian. Mungkin ini menjadi titik berangkat kita, bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang sangat pelbagai gitu, suatu yang sangat kompleks. Dalam sebuah teori bahwa ketika kita ingin mencoba mencari inti daripada sebuah bangsa yang plural, atau apa saja yang plural, apa saja yang majemuk, ketika kita ingin menarik satu hal yang simple, ada proses simplicity in complexity, maka kita harus mampu untuk menelisik mana yang paling inti, yang saripati daripada kepelbagaian itu. Nah, disinilah kira-kira menjadi sebuah pintu masuk kita, bahwa Pancasila sangat boleh jadi berdasarkan penggalian para pendiri bangsa kita, dia adalah merupakan simplicity, nilai-nilai yang terkandung dalam kompleksiti nilai yang terkandung dalam Indonesia yang saya katakan tadi, luas dan juga sangat beragam gitu. Sehingga ketika kita menyebut Pancasila, maka dia menjadi representasi yang paling fundamental untuk karakter simplicity in complexity yang ada dalam konteks Indonesia. Karena dia menjadi sesuatu yang simple, maka dia menjadi dasariah. Dengan kata lain, dia menjadi fundamental idea, kalau dia sebuah gagasan, atau fundamental eksistensial untuk sebuah keberadaan. Itu sebabnya misalnya tak sedikit orang yang memberikan satu pengandaian bahwa misalnya tentang teori warna-warna sebenarnya warna dasar itu hanya 5, merah, putih, biru, kemudian kuning dan hitam. Gitu. Selebihnya itu adalah kombinasi-kombinasi warna. Meskipun warna sebenarnya menciptakan sesuatu yang tidak memiliki tidak memiliki ujung pada akhirnya, tetapi berangkat pada dasarnya itu hanya 5 warna dan sebagainya. Nah, karena itulah saudara, saya melihat bahwa Pancasila ini adalah satu bentuk karya monumental para pendiri bangsa, karya ijtihadi, karya penalaran yang sangat luar biasa, yang mampu menangkap simplicity in complexity Indonesia, mampu menangkap inti keindonesiaan, kira-kira seperti itu. Apa itu inti keindonesiaan? Itulah nilai ketuhanan,
itulah nilai-nilai kemanusiaan, itulah nilai-nilai tentang ide kebangsaan, itulah tentang musyawarah, dan itulah tentang ide tentang keadilan. Inilah yang menjadi inti keindonesiaan kita. Sehingga pada malam hari ini ketika kita mencoba memperbarui kembali ingatan kita bahwa Pancasila adalah merupakan inti daripada keindonesiaan kita, maka itu adalah suatu hal yang sangat pas menurut kami, dan di titik inilah kita mulai mempercakapkannya secara luas. Saudara, saya juga terkenan dengan teori teori genealogi pemikiran dari Foucault. Foucault mengandaikan bahwa ketika seorang ingin menangkap sebuah inti gagasan, katakanlah seperti Pancasila atau ide apa saja dalam tradisi pemikiran, maka seseorang harus tidak boleh mengalami apa yang disebut dengan keterputusan sejarah gagasan. Kita harus memiliki satu ketersambungan sejarah ide. Itu sebabnya ketika kita ingin mencoba mempercakapkan Pancasila dalam konteks keindonesiaan, seperti katakan tadi, maka kita harus menelusuri bagaimana sebenarnya sejarah gagasan, sejarah ide tentang Pancasila itu dalam wacana dialektika percakapan para pendiri bangsa. Gitu. Nah, saya mencoba untuk mengapresiasi beberapa para pemikir dan pendiri bangsa. Bung Karno misalnya, ketika sidang BPUPK, beliau mencoba untuk meletakkan dua istilah teknis. Meskipun ini berbahasa asing, karena mungkin beliau ingin melihat bahwa karena sulitnya untuk mempercakapkan bagaimana simplicity in complexity ini, maka dia harus meminjam istilah asing untuk menggambarkan bagaimana posisi sentrumnya Pancasila dalam konteks Indonesiaan kita. Yang pertama, beliau menggunakan istilah filosofi segrondslag. Filosofi segrondslag artinya filosofi dasar daripada bangunan keindonesiaan kita. Itu 4 kali setidaknya beliau ungkapkan dalam pidato 1 Juni itu. Sementara yang kedua, beliau juga menggunakan istilah Weltanschauung. Weltanschauung itu sampai tak kurang dari 31 kali beliau ungkapkan bahwa Pancasila itu adalah Weltanschauung dan sebagainya. Nah, mungkin di titik ini, karena ini adalah sebuah sejarah gagasan, patut menjadi satu titik poin percakapan kita malam ini bahwa Pancasila sebagai filosofi segrondslag, inilah yang turunannya kelak menjadikan Pancasila sebagai grundnorm. Dia menjadi start fundamental norm, dia menjadi landasan fundamental dari seluruh bangunan norma yang ada di Indonesia. Dan di titik inilah kelak kita mengetahui bahwa Pancasila dikenal secara populer sebagai dasar negara. Sementara Pancasila sebagai Weltanschauung ini juga melahirkan dua istilah teknis. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Ya, Weltanschauung bisa disebut sebagai pandangan dunia, bisa disebut sebagai falsafah hidup dan sebagainya, atau dalam konteks populer kita bisa diandaikan identik dengan kearifan lokal Nusantara. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang tumbuh dari luar, tapi dia berada pada kearifan Nusantara. Dia tumbuh pada ladang-ladang kearifan Nusantara, dia tumbuh pada samudra kearifan Nusantara. Gitu. Nah, dan yang ketiga, istilah teknis yang berkembang juga yang lahir dari istilah Weltanschauung itu adalah ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi juga lahir dari istilah teknis Weltanschauung. Itu sebabnya mungkin ketiga jangkar konseptual ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara, ini mungkin menjadi satu entry point kita bagaimana kita meletakkan Pancasila dalam ruang keindonesiaan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, pertama dan sangat utama menurut hemat saya bahwa kita harus membedakan antara Pancasila sebagai rumusan dan Pancasila sebagai nilai. Pancasila sebagai rumusan memiliki jejak secara historis, saya biasa sebut sebagai jejak almanak, yaitu seperti dan rumuskan pidato 1 Juni, kemudian rumusan Piagam Jakarta 22 Juni, kemudian rumusan 18 Agustus sebagai satu bentuk finalisasi rumusan terakhir yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 45, ini harus dipandang sebagai satu jejak perumusan Pancasila. Kenapa ini penting? Karena ini sebuah rumus. Kalau hanya rumusan, itu adalah coding. Coding itu adalah simplifikasi daripada realitas yang ingin dicoba bicarakan gitu. Jadi, rumusan itu adalah bentuk penyederhanaan dari realitas yang begitu kompleks. Nah, ketika dirumuskan, maka dia tidak mewakili secara keseluruhan, tetapi dia menjadi inti daripada realitas nilai yang ada, yang tumbuh dalam ruang keindonesiaan kita. Nah, karena itu, Pancasila sebagai rumusan, itu sudah selesai. Dia tercantum dan disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 sebagai dokumen historis dan dokumen negara, state dokumen. Tetapi Pancasila sebagai nilai, itulah yang masih tumbuh sebagai living tradition yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini menurut hemat saya, saudara, bagaimana agar Pancasila sebagai
nilai dan Pancasila sebagai rumusan itu saling berinteraksi satu sama lain sehingga ia memperkaya jejak keindonesiaan kita. Saudara, bagaimana kita memahami Pancasila sebagai nilai? Misalnya, ketika kita melihat bahwa Pancasila adalah merupakan simplifikasi ataupun bentuk saripati daripada nilai-nilai yang tumbuh dalam tradisi keindonesiaan kita, maka ada hal yang menarik, yaitu satu bentuk kesangsian. Apakah sungguh-sungguh Pancasila bisa menjadi, kalau meminjam perspektif Barthesian, filosof Roland Barthes, dia melihat bahwa sesuatu nilai bisa diandaikan sebagai mitos pengikat solidaritas. Bisakah kira-kira Pancasila menjadi mitos pengikat solidaritas untuk kepelbagaian yang ada? Gitu. Kalau ini bisa, itu berarti Pancasila memang tangguh dan dia layak untuk dijadikan sebagai pengikat moral dari seluruh kepelbagaian yang ada. Satu hal yang menarik bahwa para pendiri bangsa mengandaikan bahwa Pancasila ini bisa dijadikan sebagai, kalau meminjam perspektif Bung Karno ya, dalam pidato 1 Juni itu, Pancasila diandaikan sebagai meja statis dan Leitstar dinamis. Nah, itu dua istilah teknis yang menurut saya, inilah bagian daripada marwah keindonesiaan kita. Apa itu meja statis? Sesuatu yang tidak bisa diubah. Sementara Leitstar dinamis itulah bintang penuntun. Sesuatu yang akan menjadi haluan ke masa depan, bagaimana kita bergerak ke masa depan. Jadi, menurut saya, ini Bung Karno sebenarnya mencoba meletakkan Pancasila dalam dua kerangka budaya yang besar di tanah air, yaitu kerangka yang berbasis kultur pesisir pedalaman. Kultur pesisir itulah yang diwakili dengan kultur apa yang kita sebut sebagai satu masyarakat yang sangat dinamis, dan umumnya kultur pesisir itu kultur pelaut, dan pelaut itu membutuhkan satu bintang penuntun. Itu sebabnya Pancasila diandaikan sebagai sesuatu yang Leitstar dinamis. Dia menjadi suatu bintang penuntun, dia menjadi haluan, bintang haluan untuk memandu masa depan perjalanan bangsa. Itu sebenarnya lebih mewakili karakter pesisir dan kepulauan. Sementara Pancasila sebagai meja statis, sesuatu yang bisa diubah, tidak bisa diubah, dan ini itu merupakan representasi dari karakter agraris. Karena tanah ini nggak bisa dipindahkan, dia hanya bisa digali dan kelola, itulah meja statis. Nah, menurut kami bahwa Pancasila sebagai nilai inilah yang perlu kita diskusikan terus-menerus, sembari memberikan bobot terkait dengan rumusan yang telah disepakati bersama. Yang terakhir sebagai pengantar, pertanyaannya, apakah Pancasila sungguh-sungguh bisa menjadi mitos pengikat solidaritas dalam perspektif Barthesian, atau kalau dalam perspektif Arnold Toynbee, apakah dia bisa menjadi basis spiritualitas daripada kebangsaan kita ini? Dia menjadi inti peradaban keindonesiaan kita ini atau tidak? Nah, saya ingin berkali-kali dalam berbagai pertemuan, saya selalu mengutip satu pandangan yang pernah dilansir oleh Jonathan Haidt. Jonathan Haidt ini salah seorang ahli psikologi politik Amerika yang mencoba untuk menghadirkan sebuah skema moral tertentu untuk mengukur apakah betul-betul Pancasila bisa menjadi semacam mitos pengikat solidaritas dalam perspektif Barthesian, atau bisa menjadi pengikat moral dari seluruh kepelbagaian atau tidak.